Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Abah Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin untuk menyampaikan sebuah video informasi tentang bagaimana cara menghitung jumlah bangunan dan jenis prasarana yang ada di sekolah kita. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abah Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Abah Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah postingan yang diunggah oleh Dapodik_official, di mana mereka menyebutkan tentang bagaimana cara menghitung jumlah bangunan dan jenis prasarana yang ada di sekolah yang kita masukkan dalam sebuah data di Dapodik. Nah, berikut adalah postingannya. Yang pertama, dari 422.583 sekolah yang terdata pada Dapodik, terdapat 284.895 sekolah yang hanya memiliki satu bangunan. Artinya ada setengah dari seluruh sekolah di Indonesia yang belum memahami tentang bagaimana cara mengisi jumlah bangunan yang ada di dalam sistem Dapodik. Sebagai contoh, misalnya yang saya buat di sini, saya memasukkan dalam entrian di Dapodik terdapat beberapa jumlah bangunan. Untuk lebih memahaminya, di sini di bagian sarana prasarana kita menyebutkan ada tanah dan bangunan terlebih dahulu. Nah, di sini pada tanah saya memasukkan sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bangunan, karena memang di dalam 11 di dalam satu bedak tanah atau satu lahan tanah tersebut memang tersedia 11 bangunan atau lebih. Jadi di sini saya memasukkan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Lalu bagaimana cara menghitung bangunan atau jumlah bangunan yang ada di sekolah kita? Berikut di dalam postingan di Dapodik_official tersebut dijelaskan tentang caranya. Yang pertama, perhatikan denah daripada sebuah sekolah yang sederhana seperti ini. Terdapat ruang kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruang kelas ditambah dengan satu buah perpustakaan, kemudian satu buah kamar mandi, ruang BK, dan terakhir ada parkir serta lapangan. Nah, di sini ada berapa ya untuk jumlah bangunannya? Yang pertama, rumah bangunan dulu. Jumlah bangunan itu ada 1, yakni gini. Untuk logikanya bahwa satu buah bangunan itu adalah satu buah bangunan yang terdiri dari beberapa ruang dengan jumlah atap yang sama. Di atap yang sama maksudnya. Jadi misalnya di sini. Di sini ada satu bangunan yang terdiri dari 3 ruang, yaitu perpustakaan, ruang kelas, dan kamar mandi. Dia dempet, maksudnya itu dia bersatu dalam satu buah bangunan walaupun dibagi ke dalam beberapa kelas atau beberapa ruangan. Nah, di sini ini adalah ruang ketiga misalnya. Ruang pertama adalah terdiri dari 4 ruang. Dia dempet semuanya. Dia menyatu bangunannya. Tapi terbagi atas 4 ruangan, yakni ruang BK, ruang kelas, dan ruang kelas. Sementara bangunan kedua terdiri dari 3 ruang, yakni ruang kelas 2 buah dan ruang guru 1 buah. Nah, itu bangunan kedua. Kemudian bangunan ketiga adalah kamar mandi, tambah ruang kelas dan juga perpustakaan. Dia satu atap intinya. Ketika bangunan itu dibuat dalam satu atap yang sama, maka di situ disebut satu bangunan. Oke, itu paham, mudah-mudahan paham ya. Memang menjelaskannya agak sedikit ribet. Kemudian yang harus diperhatikan adalah yang pertama, perekaman data sarana dan prasarana pada aplikasi Dapodik dimulai dari perekaman data tanah. Jadi
Apabila Bapak dan Ibu sekalian memiliki tanah dengan sertifikat, misalnya 2 buah sertifikat nih, maka yang diinput pada bagian tanah itu ada 2. Tetapi jika Bapak dan Ibu sekalian sekolahnya hanya memiliki 1 sertifikat tanah, maka gunakanlah atau inputlah 1 bidang tanah saja. Tetapi jika memang sekolah itu terdiri dari 2 petak tanah, maka pastikan Bapak dan Ibu sekalian menginput 2 petak atau 2 buah tanah di bagian tanah di sini. Di sini. Di sini kalau mempertama tanah misalnya terdiri atas 2 bagian tanah nih, tanah di bagian pertama ini. Gimana ya cara menjelaskannya? Misalnya seperti ini deh. Digambar aja deh. Misalnya tanahnya kayak gini. Nah, di situ ada tanah, kemudian di sini tanah lagi. Anggap segi 4 ya. Jangan yang kayak gini. Nah, di sini mungkin terpotong oleh jalan ya kan, jalan. Di sini jalan tapi tanahnya ada di 2 bagian jalan misalnya di sini. Nah, kemudian ada bangunan lagi. Bangunan misalnya. Bangunannya kayak gimana ya? Mungkin kuning aja deh. Di sini bangunan. Nah, bangunan. Terus di sini bangunan lagi. Terus di sini juga ada bangunan. Di sini ada bangunan. Di sini ada bangunan lagi. Nah, pada sistem yang seperti ini, apabila Bapak dan Ibu sekalian sekolahnya memiliki 2 sertifikat tanah, jadi harus 2 sertifikat tanah. Jadi kalau ini dijadikan 1 sertifikat tanah, berarti 1 tanah saja. Itu walaupun terdiri dari 2 petak tanah, tetapi jika memang tanahnya itu terdiri atas 1 petak tanah saja yang bersertifikat, maka di input cuma 1. Tetapi jika sertifikatnya ada 2, maka silahkan input 2 bagian tanah. Jadi kalau ini kan cuma 1, tambah lagi kalau mau nambah. Nah, tambah lagi jenis prasarananya dan lain sebagainya. Nah, itu untuk bagian tanah. Kemudian untuk mengisi bangunannya ya pastikan di tanah yang walaupun 2, jadi harus benar nih, tanah 1 ini bangunannya ini, kemudian yang kedua ini bangunannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pada denah di atas persegi berwarna biru pada muda menggambarkan sebidang tanah yang di dalamnya terdapat 5 prasarana atau bangunan. 1 bangunan, 2 bangunan, 3 lapangan dan parkir, dan 1 lahan tersedia. Jadi di sini ada 1 lahan tersedianya di sini. Jadi ini lapangan, sini parkir. Oke, seperti itu. Kemudian contoh dana sekolah yang akan diinputkan pada data pada aplikasi Dapudik. Yang pertama, bangunan 1 ya kan, bangunan 1 terdiri dari BK, ruang kelas 3 buah. Oke, benar. Selanjutnya bangunan 2 terdiri dari 4 ruang kelas, bangunan 2. Loh kok bangunan 2 ini cuma 3. Mungkin di sini terdapat salah ya. Oke, bangunan 2. Benar. Kemudian bangunan 3 terdiri dari ruang BK, musola dan ruang BK. Oh, di sini nggak ada musola. Mungkin untuk datanya. Jadi bangunan 3 yang ini itu terdiri dari kamar mandi, ruang kelas dan perpustakaan. Musola nggak ada ya. Tetapi mungkin keterangannya salah. Kemudian yang ketiga, jika bangunan 1, bangunan 2 dan bangunan 3 terhubung dengan atap atau kanopi sebagai ruang sirkulasi, tidak dapat dikatakan satu bangunan. Dikatakan satu bangunan jika ketiga bangunan tersebut terhubung dalam satu pondasi yang sama. Jadi yang harus diperhatikan untuk bangunan itu harus terdapat satu pondasi yang sama. Jadi jika dalam pembangunannya itu dilakukan dengan pondasi yang sama, maka itu dikatakan dengan satu bangunan. Tetapi jika terpisah, maka bangunannya itu maksudnya pondasinya terpisah, maka bangunannya itu berarti terpisah. Oke, berarti didasarkan pada pondasi yang dibuat. Jika kanopinya saja yang sama atau terhubung, atau juga cuma atapnya saja sementara pondasinya berbeda, maka itu tidak bisa dikatakan satu bangunan. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya, jika sekolah mempunyai 2 lokasi tanah, nah tadi sama, berarti harus ada 2 sertifikat. Kemudian dan setiap satu data tanah terdapat bangunan yang perlu diinputkan. Oke, benar kan tadi. Selanjutnya, pada tanah inti dari sekolah SMN 2 yang memiliki banyak prasarana, maka diinputkan juga semua prasarana yang tersedia. Oke, prasarananya ya, prasarananya itu gedung A, B, C. Oke. Contoh pada gambar di bawah ini, sekolah memiliki 11 bangunan, kebun, lapangan parkir dan tempat ibadah. Menambahkan data personal, klik tambah pada menu bangunan seperti gambar di bawah ini.
Nah, jadi walaupun dia cuma lapangan berarti tetap diinput sebagai satu buah sarana. Jadi bangunannya ya sarana, kemudian tempat parkir yang ke tadi berarti dibikin satu. Kemudian tempat ibadah sebagai contoh yang di tempat saya. Yang pertama itu ada aula di bagian tanah yang sama, kemudian bangunan, laboratorium, musola yang terpisah. Pokoknya bangunan-bangunan yang terpisah itu dijadikan satu buah bangunan. Walaupun kemudian lapangan juga kalau dia dibangun dengan pondasi dan lain sebagainya maka dimasukkan ke dalam satu buah bangunan seperti ini. Lapangan. Oke, sudah. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Karena memang seperti itu. Kemudian pada menu tambah bangunan terdapat pilihan jenis prasarana yang tersedia sesuai dengan standar prasarana sekolah seperti asrama siswa, bangunan, tempat ibadah, kebun, lapangan parkir, rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas guru, rumah penjaga sekolah, taman, pendidikan, dan lain sebagainya begitu. Jika bangunan terdapat 2 lantai atau lebih dapat diinputkan pada jumlah lantai agar dapat mengakomodir data ruang yang ada di bangunan bertingkat. Jadi oke, kita contohkan di sini saja. Kita masuk tambah bangunan ya. Jadi di bangunan tersebut terdapat lantai 2 misalnya. Jadi masukkan jumlah lantai. Kalau 3 3 atau 2 2. Biasanya lantai yang pertama di dasar itu apa, kemudian di lantai kedua nanti ruangannya apa. Oke, ya seperti itu dah. Nanti kalaunya ini kan bangunan, nanti di ruang itu, nah di sini di bagian ruang nanti dipecah-pecah lagi. Di bangunan bertingkat tadi nantinya akan dimasukkan ada ruang guru, kemudian ruang aula di bangunan yang keduanya. Seperti itu. Mungkin ditambah saja misalnya di sini jenis prasarana. Oke, ruang teori atau kelas misalnya. Kemudian ada bangunan. Nah, bangunan ini dipilih misalnya ada aula tadi atau bangunan SMP. Bangunan SMP misalnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian namanya itu ya terserah Bapak dan Ibu sekalian mau dimasukin apa, tapi nantinya untuk bangunan tersebut akan dimasukkan kode ruangnya, ruang apa, kemudian nama ruangnya apa. Jadi dipisah-pisah lagi dalam ruang-ruang yang tersekat-sekat tadi. Selanjutnya, ya untuk berapa jumlah prasarana yang ada di sekolah berarti Bapak dan Ibu sekalian yang tentu harus tahu, yang tentu lebih mengetahuinya. Oke, demikian saja tentang bagaimana cara menentukan jumlah ruang ada jumlah bangunan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Dan apabila masih ada hal yang kurang jelas atau perlu Bapak dan Ibu sekalian tanyakan, silahkan masukkan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar ya. Dan terakhir, jangan lupa like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya serta share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.